Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Frankfurt School. Yang pertama, ada sejarah Frankfurt School. Jadi pada tahun 1923 didirikan sebuah institut untuk penelitian yang terletak di Frankfurt di Jerman. Banyak sarjana yang bergabung di institut tersebut, termasuk ada Max Horkheimer yang menjadi direktur lembaga pada tahun 1930, ada Herbert Marcuse, ada Theodor W. Adorno, ada Erich Fromm, dan ada juga Walter Benjamin. Mereka semua berkomitmen untuk melakukan analisis kritis terhadap keadaan sosial saat ini serta perkembangan alternatif normatif yang memungkinkan manusia untuk berpikir kritis melalui tindakan, meskipun dalam situasi yang tidak memungkinkan. Ideologi Frankfurt School. Nah, di dalam ideologi Frankfurt School itu menjelaskan tentang penekanan sebuah kritik. Namun, ada bagiannya dari teori Marxisme, sehingga tidak menggunakan scientific Marxisme karena masuk ke dalam teori kritis, sehingga tidak menggunakan positivistic critique metode. Nah, kembali lagi ke Hegelian awal, yang dimana bahwasannya percaya dunia luar itu terbentuk dari orang memandang. Maksudnya itu merasa adanya false consciousness. Cendekiawan sekolah Frankfurt juga tidak mengadvokasi revolusi politik sebagai sarana utama untuk mencapai kebebasan. Pada saat ini, Marxisme telah menjadi sistem tertutup di mana penganutnya tidak merefleksikan asal-usul histori dan penerapan wacana di dunia sosial. Mereka memberi sinyal dan menguji afiliasi atau ikatan mereka selalu pembacaan dogma atau sesuatu yang mereka percayai. Para sarjana di sekolah Frankfurt menghindari kecenderungan dogmatik ini, dan sebagai gantinya kembali ke Hegelian Marx dalam mengadvokasi revolusi nurani ini. Konsep dari Frankfurt School. Nah, para ahli teori kritis kemudian melakukan sebuah praktek melalui perjalanan untuk menghendaki suatu perubahan yang menyeluruh, di mana hal tersebut melibatkan yang pertama, kesadaran diri kritis dari subjek sejarah dalam perjuangan. Yang kedua, berjuang dalam ranah budaya dan kesadaran. Nah, dari dasar kritik ini, para teoritis bekerja menuju pembebasan dengan menciptakan suatu ruang yang bebas dan terlindung dari ikut campur budaya perdagangan. Nah, Frankfurt School sendiri sebagai kekuatan moral menuju pembebasan manusia dari perbudakan. Di Frankfurt School ini ada beberapa konsep utama yang memandu proyek kritis Frankfurt School, diantaranya yaitu totalitas, kesadaran, keterasingan, dan kritik. Konsep utama itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya ialah 4 konsep utama yang memandu proyek kritis sekolah Frankfurt. Yang pertama ialah totalitas. Totalitas ini merupakan suatu gagasan bahwa setiap pemahaman masyarakat itu harus merangkul dunia secara objektif maupun subjektif. Totalitas ini mencakup segala hal tanpa batas. Pemahaman ini harus secara keseluruhan unsur-unsurnya, karena keseluruhan unsur mendominasi dalam semua pengertian. Selanjutnya ialah kesadaran. Kesadaran ini merupakan kekuatan yang ada yang pada akhirnya menciptakan dan menopang dunia sosial. Kesadaran dihasilkan secara internal, tetapi dipengaruhi oleh bentuk asumsi melalui proses objektivitas dan nalar antara dunia objektif dan subjektif. Yang ketiga ialah pengasingan. Manusia didorong secara kesadarannya dan sosialnya yang ada sehingga manusia melihat pada dasarnya merupakan kesadaran sendiri yang berakibat manusia memisahkan dari dirinya yang sebenarnya dan menyembunyikan potensinya sebagai manusia. Yang terakhir ada kritik. Para ahli teori memandang sumber keterasingan sebagai penghambat kemungkinan pemenuhan manusia. Seiring berjalannya teori kritis dari Frankfurt School ini, Adolf Hitler itu naik menjadi pemimpin di Jerman dan juga paham Stalinisme di Uni Soviet itu muncul. Nah, dua hal ini itu menyebabkan banyak ilmuwan dari Frankfurt School itu termasuk
Horkheimer, Adorno, dan Marcuse itu meninggalkan Jerman ke Amerika Serikat. Nah, bisa mungkin mereka itu pindah karena selama periode ini tuh kayak mereka merasakan kekecewaan gitu dari periode si Adolf Hitler ini. Mungkin tidak masuk dengan pahamnya Adolf Hitler. Seperti yang kita tahu gitu ya, kalau Adolf Hitler itu tuh pemimpin Nazi gitu kan. Nah, Nazi ini mempunyai ideologi namanya Nazisme gitu. Nazisme sendiri ini tuh mempunyai dasar kalau misalnya ras Arya itu adalah ras yang unggul. Nah, karena si ras Arya ini tuh ras unggul, jadi kemurniannya itu harus dijaga. Artinya nggak boleh ada percampuran dari ras lain. Nah, gitu. Nah, kekecewaan dari periode ini tuh buat banyak ilmuwan gitu tuh menjauh dari teori kritis, dan udah pengaruh teori kritis tuh udah mulai mudar gitu di beberapa program penelitian gitu ya. Tetapi pada beberapa 10 tahun terakhir gitu, karya para sarjana Frankfurt School ini tuh ditemukan kembali gitu ya, dan ditemukan kembali prinsip abadi dari Frankfurt School gitu. Lalu ajaran-ajaran dari ilmu-ilmu dari Frankfurt School ini, misalnya teori kritis, itu tuh dipakai menjadi dasar beberapa ilmu sosial gitu.